Selamat siang bagi kita. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PL untuk pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas kitab Ulangan dan Yosua. Selamat menikmati. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak.
Baik, kita sudah hadir 8 orang ya, berarti 1 orang lagi belum gabung dengan kita. Yang tidak hadir saya lihat itu adalah Lince. Ya. Oke, walaupun dia belum datang, silakan Konti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Kami minta teman kami, Sania, untuk membawa doa kita. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, Engkau masih memberkati kami hingga pada siang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Engkau yang tetap membimbing kami, Tuhan Yesus. Begitu juga untuk dosen kami, kiranya Tuhan yang tetap membimbingnya Bapa agar bisa membimbing kami anaknya lebih baik lagi. Begitu juga Tuhan, kami mahasiswanya, Engkau yang tetap membimbing kami, ya Tuhan, supaya apapun yang dijelaskan oleh Tuhan kami terima dengan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya atas doanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab-kitab gitu ya. Kita akan mengejar nanti pembahasan kita terhadap seluruh kitab dalam perjanjian lama ini. Apakah suara saya kedengaran dengan baik apa tidak? Kedengaran? Dengar, Pak. Iya, Pak. Kedengaran. Oke, ya, kalau kedengaran kita teruskan ya. Untuk hari ini kita akan membahas kitab Ulangan dan Yosua. Ini kitab Ulangan dan Yosua. Kita akan menyelesaikan hari ini 2 kitab. Dan kita akan coba nanti mengejar itu sampai akhirnya kita menyelesaikan ke-39 kitab perjanjian lama ini ya. Baik, kita akan membahas kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan, kalau dalam bahasa Inggris dia disebut dengan Deuteronomium ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Septuagintanya disebut dengan tu Deuteronomion tuto, gitu ya. Itu dalam bahasa Septuaginta, yang artinya salinan hukum ini. Ini artinya salinan hukum ini. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Devrina. Devrina. Artinya perkataan-perkataan. Ini kalau dalam bahasa Ibrani perkataan-perkataan. Nah, hal ini dari kebiasaan memakai kata pembukaan di sebuah kitab sebagai judulnya. Itu dari kebiasaan-kebiasaan menggunakan kata-kata pembukaan. Nah, Ulangan dibuka dengan pernyataan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Jadi nanti kalau kalian buka Alkitab kita, kitab Ulangan itu
kalimat pertama itu kan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi. Nah, kalau kita baca di dalam Ulangan 1, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Arabia Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hajerot, dan di Zahab. Nah itu jadi, itu kalimat pertama. Karena perjanjian-perjanjian kuno antara kerajaan yang kalah perang dengan kerajaan yang mengalahkannya dimulai dengan cara persis ini. Jadi judul Ibrani ini mengarahkan perhatian kita pada salah satu petunjuk yang mengidentifikasi jenis kitab ini. Itu karena di awal inilah perkataan yang diucapkan Musa. Nah, kapan kitab ini ditulis? Nah, asal-usul kitab ini sangat penting dalam studi modern berdasarkan sejarah dan sastra atas Pentateukh. Dan sesungguhnya dalam berbagai studi tentang jenis penulisan dan teologi perjanjian lama pada umumnya. Menurut hipotesis perkembangan yang lebih tua, kitab Ulangan berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi dan merupakan kiasan bagi reformasi yang diadakan Raja Yosia. Nah, kalau kita baca nanti 2 Raja 22 ayat 3 sampai pasal 23 ayat 25, di situ nanti akan kita lihat bagaimana reformasi itu terlihat, ya, reformasi Yosia yang diduga untuk sistem keagamaan yang terpusat, ya, sistem keagamaan yang terpusat. Nanti kita bisa lihat di Ulangan 12 ayat 4 sampai 14. Pandangan ini dengan berbagai perubahan tetap dipertahankan di kalangan kritikus yang negatif. Namun sebagian menunjuk pada tanggal pasca pembuangan. Jadi ada yang mengatakan dia abad ke-7 sebelum Masehi, tapi ada juga yang mengatakan pasca pembuangan. Nah, sedangkan yang lain menelusuri pembuatan hukum dalam kitab Ulangan ini hingga ke awal zaman kerajaan atau bahkan sebelum zaman kerajaan. Nah, ini jadi abad ke-7 sebelum Masehi atau pasca pembuangan atau awal zaman kerajaan. Itu waktu penulisan menurut beberapa ahli. Yang penting di dalam menentukan tanggal penulisan beberapa dokumen yang dibuka dari Pentateukh ialah kecenderungan untuk menjelaskan pertentangan peraturan di dalam kitab ini bukan dengan menggunakan evolusi kronologis yang panjang. Jadi bukan melalui evolusi kronologis yang panjang, melainkan dengan menetapkan sumber-sumber geografis kultus yang berbeda untuk peraturan-peraturan tersebut. Jadi didasarkan pada sumber-sumber geografis kultus dari penetapan peraturan-peraturan itu. Jadi kita Ulangan khususnya ditelusuri sampai ke sebuah tempat ibadah di Sikem. Jadi tempat geografis yang menentukan tanggal penulisannya.
geografis kultus, jadi geografis yang sangat kultus ya, yang dikultuskan. Jadi itu kitab Ulangan ini sampai kepada sebuah tempat di Sikem yang akan ditelusuri sebagai waktu penulisan daripada kitab Ulangan ini. Bukannya mengaitkan kitab ini dengan keempat kitab Pentateuch sebelumnya, sebuah pendekatan modern berpikir tentang adanya catur kitab dan sebuah tradisi penulisan Deuteronomis yang meliputi semua kitab dari Ulangan hingga 2 Raja-Raja. Nah, kalangan sarjana Kristen Ortodoks masa kini bergabung dengan kalangan Kristen yang lebih tua dan tradisi Yahudi dalam menerima penyataan kitab Ulangan sendiri, bahwa kitab Ulangan ini merupakan salam perpisahan dan nasihat seremonial terakhir dari Musa kepada jemaat Israel di daerah. Jadi ketika Musa berpisah ke dataran Moab, di gunung Moab itu, disitulah kemungkinan besar kitab Ulangan ini ditulis. Nah, kalau kita baca nanti Ulangan 31 ayat 9, Ulangan 31 ayat 9 mengatakan begini. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Ini dalam rangka perpisahan Musa terhadap Israel di Gunung Moab. Dalam Ulangan 31 tadi, atau juga dalam 2 Raja 24, dikatakan bahwa Musa menulis dan juga mengucapkan perkataan hukum Taurat itu. Nah, seorang pejabat teokratis sangat mungkin telah melengkapi dokumen ini dengan mencatat kematian Musa. Nanti kalau kita baca pasal 34. Dan mungkin juga nyanyian kesaksian Musa pasal 32. Serta wasiatnya pasal 33. Mungkin pejabat ini juga menambahkan beberapa unsur kerangka singkat tertentu ke dalam dokumen hukum ini. Artinya dalam kitab Ulangan ini. Kesatuan dan keaslian kitab ini sebagai hasil karya Musa dipastikan melalui kesesuaian yang mencolok dari struktur kitab ini dengan struktur jenis perjanjian yang dikeluarkan oleh penguasa dalam bentuk klasik pertengahan kedua 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi yang membuktikan bahwa Musa adalah penulis dari kitab ini dilihat dari kesesuaian antara struktur kitab ini dengan jenis perjanjian yang dikeluarkan oleh penguasa pada pertengahan kedua 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada kesesuaian sehingga Musa lah yang menulis kitab ini. Nah, kemudian kalau kita baca nanti Ulangan ini ada peristiwa historis. Nah, yang kita lihat di dalam peristiwa historis itu ialah kerangka pelaksanaan perjanjian penebusan Allah. Jadi ada kerangka perjanjian penebusan Allah, itu nanti peristiwa historis di Ulangan ini. Janji yang diberikan kepada leluhur dan akhirnya betul-betul digenapi dalam Kristus pernah mengalami penggenapan sebagai lambang dan bersifat sementara dalam berbagai perjanjian dengan Israel yang dilaksanakan melalui Musa. Jadi sementara ketika perjanjian ini digenapi melalui Musa. Dengan perjanjian Sinai misalnya, teokrasi didirikan. Dengan Musa sebagai wakil Tuhan, sebagai raja atas Israel di dunia,
Ini penggenapan janji Tuhan. Kemudian ketika di angkatan pemberontak yang keluar dari Mesir telah meninggal semua di padang gurun, dan kematian Musa sudah dekat, perjanjian itu perlu dibaharui dengan angkatan yang baru. Upacara inti yang menentukan ialah penghabisan umat yang Allah hamba Tuhan melalui suatu sumpah kepada mereka. Justnya pemerintahan Allah yang secara simbolis diwakili oleh dinasti perantara itu harus ditegaskan dengan memperoleh komitmen Israel untuk menaati Yosua sebagai pengganti Musa. Dalam rangka dinasti Musa diteruskan kepada Yosua. Nah, bagian prosedur yang baku diikuti di timur dekat kuno ketika Raja-Raja Agung memberikan perjanjian kepada bangsa-bangsa yang dikuasainya ialah dipersiapkannya sebuah teks upacara sebagai dokumen perjanjian dan saksi. Jadi Ulangan merupakan dokumen yang dipersiapkan Musa sebagai saksi atas perjanjian turun-temurun yang diberikan Tuhan kepada Israel di dataran Moab. Jadi ada dinasti yang turun-temurun yang memimpin umat Israel, bahkan yang mereka anggap itu sebagai wakil Tuhan, mulai dari Musa, nanti digantikan oleh Yosua, dan begitu terus nanti. Itu peristiwa historis. Jadi perjanjian Tuhan menyatakan baik melalui Musa, baik melalui Yosua, dan nantinya kan penggenapan yang sepenuhnya ialah dalam Kristus Yesus. Nah itu yang peristiwa historis. Lalu kalau kita lihat nanti garis besar kitab Ulangan ini semua, maka kita akan melihat nanti beberapa hal dari 34 pasal di kitab Ulangan ini. Dimulai dengan mukadimah, perantara perjanjian, Ulangan 1 ayat 1 sampai 5. Lalu kita akan melihat nanti pendahuluan historis sejarah perjanjian. Itu mulai dari Ulangan 1 ayat 1, Ulangan 1 ayat 6 sampai pasal 4 ayat 49. Di situ akan kita lihat nanti dari Horeb ke Rohorma, maju ke Arnon, menaklukkan Transyordan, lalu rangkuman perjanjian. Itu akan kita lihat nanti di Ulangan 1 sampai Ulangan 4 itu. Itu masih pendahuluan historis atau sejarah perjanjian. Lalu nanti kita akan masuk pada Ulangan pasal 5 sampai Ulangan pasal 26 ayat 19, ini agak panjang. Ini kita akan melihat ketentuan-ketentuan bagaimana hidup menurut perjanjian. Jadi tadi di pasal 1 sampai pasal 4 itu masih sejarah perjanjian, pendahuluan. Tetapi pasal 5 sampai pasal 26 itu sudah berbicara soal ketentuan bagaimana kita hidup menurut perjanjian. Ada perintah agung, kemudian ada berbagai perintah pelengkap, soal pengudusan, kesetiaan, penolakan, kewajiban, ziarah. Baru ada nanti keadilan, pengadilan pemerintah. Nah, nanti kemudian kita akan memiliki kekudusan tatanan ilahi. Itu sampai nanti mengakui Allah sebagai Raja Penebus. Nah, itu akan dibahas. Ini panjang sekali nanti. Mulai dari pasal 5 sampai pasal 26 itu. Kita akan melihat bagaimana hidup menurut perjanjian. Kita memenuhi perintah agung. Bagaimana kekuasaan perjanjian Allah, prinsip penyerahan, program penaklukan, hukum tentang mana, peringatan tentang loh batu yang dihancurkan, panggilan untuk komitmen. Lalu berbagai perintah pelengkap. Berbagai perintah pelengkap ini
mulai pasal 12 sampai pasal 26. Ini ulangan. Jadi semua di sini akan diulang bagaimana kehidupan sebagai umat terjanji dengan Allah. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh umat, baik juga para hakim, para raja, para umat, dan juga hamba Tuhan. Nah, setelah itu, mulai dari pasal 27 nanti kita akan melihat ada sanksi. Mulai pasal 27 sampai pasal 30 ada sanksi. Jadi kalau pasal 5 sampai pasal 26 tadi itu berbicara bagaimana kita menurut perjanjian, hidup menurut perjanjian, aturan-aturan hidup. Lalu pasal 27 sampai pasal 30 itu berbicara soal sanksi-sanksi. Jika kita melanggar ini, maka ini. Jika ini, maka. Jika, maka. Jika, maka. Itu nanti. Nah, jadi upacara pengesahan Kanaan, pengumuman sanksi, ada berkat, ada kutuk. Maka dalam perjanjian lama ini kan sebenarnya rumusnya jika. Jika melakukan kebenaran firman Tuhan, maka diberkati. Jika tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak mendengarkan, maka binasa. Kan hukum jika. Maka ada berkat dan kutuk. Salus pasal 28 nanti itu bicara berkat dan kutuk. Kemudian panggilan untuk mengucapkan ikrar perjanjian. Lalu pemulihan fundamental, lalu keputusan radikal. Ini pasal 27 sampai 30 sanksi-sanksi. Jika melakukan kebaikan, kebenaran firman Tuhan diberkati. Jika tidak melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, peraturan Tuhan, dikutuk. Maka ada berkat dan kutuk. Nah, setelah itu, ini bagian yang terakhir ialah pasal 31 sampai pasal 34, pengaturan dinasti. Kesinambungan perjanjian. Jadi ada nanti akan diaturkan siapa yang akan melanjutkan Yosua sebagai wakil Tuhan itu. Musa kan tadi turun ke Yosua. Yosua nanti siapa penggantinya? Diaturkan. Jadi ada pengaturan-pengaturan. Kemudian ada nyanyian saksi, ada wasiat Musa, ada penggantian dinasti. Jadi kalau kita baca nanti bagaimana penggantian dinasti itu, pasal 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Dan Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yuda, sampai laut sebelah barat, tanah Negeb, lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma, sampai Joar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Jadi kalau kalian nanti pergi ke Gunung Moab itu di Yordania sekarang itu, di atas Gunung Moab itu nanti ada tempat memandang kita ke daerah Kanaan, atau sekarang itu daerah Galilea yang subur, dari danau Galilea itu ya, disitulah tempat yang subur di Israel. Kita bisa memandang dari sana.
Disitulah Musa meninggal dan tidak tahu di mana kuburannya. Di lembah itu, tapi nggak tahu di lembah itu di mana dia dikubur. Oke. Lalu dia meninggal 120 tahun usianya. Baru orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua bin Nuh penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negeri, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh Israel. Nah, itulah proses pergantian dinasti dari antara Yosua dengan Musa, Musa dengan Yosua. Ditumpangkan Musa lah tangannya kepada Yosua, lalu setelah itu terjadilah pergantian kepemimpinan Israel. Nah, inilah pengaturan dinasti itu di bab pasal 31 sampai 34. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan katanya ada perjanjian Sinai Teokrasi. Nah, dengan perginya Musa ke Gunung Sinai, maka di sana kan ada perjanjian yang diterima oleh Musa, yaitu 2 loh batu. Yang pertama itu hukum 1 sampai 4, lalu yang kedua hukum 5 sampai 10. Itu perjanjian antara manusia dengan Tuhan, lalu antara manusia dengan manusia. Perjanjian Sinai teokrasi artinya teokrasi itu kan teo Allah, krasi kerajaan. Jadi kerajaan Allah. Jadi Allah yang memerintah. Jadi pada masa itu masih Allah yang memerintah. Belum ada raja di dunia. Jadi langsung raja yang memerintah, yang mengatur melalui Musa. Nanti kepada Yosua. Nah, jadi teokrasi itu berarti seluruh firman Tuhan disampaikan melalui hambanya atau wakilnya di dunia ini. Nah, kalau dikatakan nabi, Nabi Musa lah waktu itu dan Yosua yang menjadi wakil Tuhan menyampaikan kehendaknya. Nah, ini yang menjadi perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Itulah teokrasi itu. Allah langsung memerintah, lalu mengirimkan 2 loh batu melalui Musa di Sinai. Dengan 2 loh batu itu, Musa hendak mengatur umat Israel untuk berjanji dengan Tuhan. Ayat hukum yang pertama dengan keempat itu kan perjanjian manusia dengan Tuhan itu. Mulai dari hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tiada Allah lain selain aku, katanya kan. Berarti kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan menduakan Tuhan. Tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Beribadah kepadanya. Itu kan janji kita kepada Tuhan. Itu secara vertikal. Lalu secara horizontal sesama manusia,
nomor titah ke-5 sampai ke-10, hormatilah orang tuamu. Dan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu antara manusia dengan manusia. Jadi kalau menjaga hubungan dengan Tuhan vertikal itu 1-4, dan menjaga hubungan dengan manusia horizontal 5-7. Nah, inilah teokrasi itu, diperintah oleh Tuhan. Nah, ini sekarang akan bergeser. Kemarin kan kalian sudah mengikuti webinar LAI ya, Alkitab cetak dan elektronik kan. Nah, sekarang apakah 2 loh batu itu yang dipegang Musa begini masih loh batu atau sudah tablet? Kemarin kan digambarkan dengan tablet. 2 loh batu itu bukan lagi perintah Tuhan dengan manusia, tapi sudah sekarang perintah manusia dengan tablet kan, karena tablet gambar-gambar gadget yang fitur-fitur gadget yang kemarin yang disampaikan oleh LAI. Nah, bagaimana hukum Tuhan itu kita yakini lagi. Manusia sekarang bukan lagi meyakini hukum gadget, hukum loh batu, tapi sekarang kan sudah meyakini dengan fitur-fitur yang ada di sini. Lebih banyak membuka fitur-fitur handphone. Loh batu kah yang akan kita ikuti atau loh gadget? Nah, walaupun dalam gadget ini ada Alkitab elektronik, tapi jarang sekali digunakan kan, dibaca. Yes. Hanya ada tertempel di situ aplikasi Alkitab, tapi tidak dibaca oleh pemilik handphone itu sendiri. Nah, ini kan persoalan kan. Nah, jadi ya Alkitab tinggal Alkitab. Baik versi cetak, versi elektronik, ya sama saja nggak dibaca. Versi cetak tidak dibaca, versi elektronik pun tak dibaca. Nah, saya kurang tahu apakah kalian setia juga membaca renungan-renungan yang saya kirim, atau di skip dia. Bangun pagi di skip, gitu. Nggak dibaca. Nah, itu persoalannya sekarang. Teokrasi itu. Begitu ya. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Jadi teokrasi itu Pak termasuk ke titah ke-10. Titah ke-10 itu kan jangan mengingini ya. Jangan mengingini apa yang ada pada orang lain. Teokrasi itu begini, artinya Allah yang memerintah. Theos. Krasi itu kan kuasa. Jadi Allah yang berkuasa, teokrasi. Nah, jadi belum ada raja, belum ada hakim, belum ada nabi. Jadi Allah yang langsung memimpin dari surga. Nah, siapa yang dia pakai untuk menyampaikan firman-Nya, itulah tadi wakilnya Musa. Sebelum ada nabi. Memang Musa sering dikatakan orang nabi, padahal dia bukan nabi. Pemimpin umat Israel ya. Yosua juga begitu. Tidak nabi mereka pemimpin umat Israel. Melalui mereka lah Tuhan menyampaikan kehendaknya, firman-Nya. Jadi Allah yang memerintah. Itu teokrasi. Gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk membahas kitab Yosua. Nah, kitab Yosua. Kitab pertama dari bagian kedua di dalam kanun perjanjian lama Ibrani, kitab nabi-nabi, dinamakan sesuai dengan tokoh utamanya, yaitu Yosua. Nah, jadi setelah selesai kitab Pentateukh, kelima kitab Musa itu, yang pertama dicantumkan di Alkitab kita itu ialah Yosua.
mengapa itu menurut tradisi dia memang kan saya katakan tadi Yosua itu bukan nabi, tapi dia pemimpin Israel yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dia pengganti Musa. Nah, Musa sudah banyak sekali menulis Pentateuch tadi, Pentateuch, 5 kitab. Yaitu mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan gitu ya. Nah, tapi setelah itu baru kitab yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu berdasarkan nama tokoh. Tokoh yang pertama yang dimunculkan ialah Yosua. Nah, kalau kalian lihat nanti Alkitab kalian itu. Nah, setelah Pentateuch yang 5 kitab Musa itu, tokoh yang pertama nanti ialah Yosua. Nah, tidak ada tradisi Yahudi kuno atau bukti berupa naskah kuno bahwa kitab ini pernah merupakan kesatuan dengan kelima kitab atau kitab Taurat. Jadi tidak ada bukti bahwa kitab Yosua ini digabungkan dengan Pentateuch tadi, kitab Pentateuch. Tidak ada bukti. Tetapi kitab Yosua ini memang tersendiri dia di luar Pentateuch. Yang berbicara soal tokoh Yosua. Nah, kalau kita nanti lihat kapan ditulis kitab Yosua ini, maka kita akan lihat kitab ini tampaknya merupakan sebuah kesatuan yang disusun oleh satu orang penulis. Jadi bukan banyak penulisnya. Bukan 2 atau lebih sumber utama yang kemudian disunting dan disunting ulang selama berabad-abad. Bukan. Tapi penulis dari kitab Yosua ini diyakini satu orang. Meskipun Yosua sendiri tercatat telah menghasilkan beberapa dokumen tertentu. Artinya Yosua sebagai tokoh utama dari kitab ini, dia memang pernah menulis sesuatu. Pada Yosua pasal 18, dia pernah menulis ya. Kita lihat misalnya Yosua pasal 18 ayat 9. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu ayat 24, Kefar Ha'amunai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Lalu ayat 26, Mispa, Kefira, Muja. Maksudnya pasal 24 ayat 26. Pasal 24 ayat 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Nah, jadi diduga memang Yosua lah yang menulis sendiri kitab Yosua ini. Berdasarkan kesaksian tadi dari Yohanes 18 ayat 9 dan bukan Yohanes, Yosua 18 ayat 9 dan Yosua pasal 24 ayat 26. Tetapi di kendati pun ada kalimat itu seperti itu, memang seolah-olah dia yang menulis. Tetapi menurut para ahli, Yosua tidak mungkin merupakan penulis dari seluruh kitab yang dinamakan menurut dirinya ini. Jadi bukan Yosua seluruhnya menulis kitab ini. Walaupun tadi ada yang mengatakan Yosua menulis. Gitu. Di dalam kitab ini tercatat kematiannya, kematian Yosua maksudnya. Itu pasal 24 ayat 29 dan 30. Dan serangkaian peristiwa yang baru terjadi sesudah kematiannya. Pendudukan Hebron oleh Kaleb, kemudian
pendudukan Debir oleh Otniel, dan pendudukan Lesem oleh suku Dan. Sesaat sesudah penyembahan berhala dibiarkan di Israel. Semua peristiwa ini mungkin terjadi sebelum penindasan oleh Kusyan atau semasa Otniel menjabat sebagai hakim, sekitar 1370 hingga 1330 sebelum Masehi. Nanti setelah Yosua membawa umat Israel ke Kanaan, maka teokrasi itu, Allah yang memerintah langsung tadi, akan bergeser kepada hakim. Jadi yang memerintah nanti umat Israel di dunia ini ialah para hakim. Nah, kemudian setelah Yosua mati, maka yang menggantikan Yosua nanti ialah para hakim. Ada 12 hakim-hakim di Israel nanti. Dan banyak sekali karya-karya para hakim itu. Nah, mereka menguasai daerah-daerah Kanaan. Karena daerah Kanaan itu sudah punya suku primitif atau suku asli. Dan itu harus ditaklukkan oleh mereka. Siapa yang menaklukkan itu? Ya itulah para hakim-hakim. Nah itu. Jadi dengan demikian dicatat bahwa kitab Yosua ini tadi sudah dikatakan di atas tidak semua ditulis oleh Yosua, walaupun ada sebagian yang dia tulis. Itulah soal penulisan kitab penulisan dari Yosua. Pada itu penulis merupakan seorang saksi mata dari banyak peristiwa. Karena dia tadi melihat bagaimana para hakim juga menguasai. Padahal Yosua sudah mati di pasal 24 tadi kan. Berarti tidak mungkin Yosua yang menulisnya. Nggak mungkin Yosua menyaksikan penguasaan daerah-daerah Kanaan tadi oleh hakim-hakim tadi. Karena hakim-hakim itu diangkat setelah dia meninggal. Berarti yang menulis kitab Yosua bukanlah oleh Yosua sendiri. Tapi ada orang yang merupakan saksi dari banyak peristiwa yang dicantumkan. Rahab masih hidup ketika kitab ini ditulis. Kitab ini pasti juga ditulis pada zaman pra Salomo atau pra Daud atau sebelum abad ke-12 ketika Tirus menguasai Sidon. Sebab orang Fenisia masih disebut orang Sidon. Jadi orang Fenisia itu bukan disebut orang Fenisia, tapi orang Sidon. Padahal pada ditulisnya kitab Yosua ini, orang Fenisia masih disebut Sidon. Padahal orang bukan lagi mengenal Sidon, tapi sudah Fenisia. Itu berarti yang menulis kitab Yosua ini adalah orang yang sudah hidup pada masa Sidon. Nah, dan kitab ini pasti ditulis sebelum 1200 sebelum Masehi. Sesudah Masehi. Ya, sesudah mana lebih banyak orang Filistin memasuki Palestina sebab mereka belum merupakan ancaman pada zaman Yosua. Jadi ketika orang-orang Filistin, orang Palestina, orang-orang Filistin menguasai atau masuk ke Palestina, pada masa itu belum ancaman itu. Karena masih sedikit orang Filistin di Palestina. Nah, itulah supaya kalian tahu nanti lihat bahwa penulis daripada kitab Yosua itu bukanlah Yosua sendiri, tetapi dia merupakan saksi dari banyak peristiwa. Dia melihat bagaimana pendudukan yang dilakukan oleh para hakim. Lalu ada istilah Fenisia tadi, Sidon tadi yang tidak lagi digunakan pada zaman itu, berarti dia sudah lebih tua, sehingga dimungkinkan dia ditulis pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kemudian tampaknya besar kemungkinan bahwa kitab ini ditulis pada saat Otniel. Sudah mulai ada titik cerahnya, ditulis pada saat Otniel menjadi hakim. Berarti kurang lebih 1370 sampai 1330 sebelum Masehi. Sangkut paut yang jauh lebih besar dengan berbagai urusan suku Yehuda menunjukkan bahwa penulis mungkin tinggal di wilayah Yehuda. Jadi penulis kitab ini
tinggal di wilayah Yehuda. Itu dari data yang mengatakan sangkut paut yang jauh lebih besar dengan berbagai urusan suku Yehuda. Jadi banyak yang berkaitan dengan urusan suku Yehuda dalam kitab ini, itu diduga bahwa penulis tinggal di daerah Yehuda. Dan dia hanya memberikan gambaran yang sekilas mengenai batas-batas dari suku-suku Yusuf. Yang penting walaupun di wilayah mereka terletak Silo, dia tidak begitu terlampau streng ya membuat batasan-batasan wilayah itu. Walaupun dia terletak di daerah Silo. Nah, jika penulis tinggal di daerah Yuda, dapat dipahami bahwa dia lebih dulu melukiskan seluruh wilayah geografis secara wilayah geografis daerah tersebut tanpa menjelaskan waktunya. Karena dia di Yehuda, dia tidak perlu menjelaskan waktu penulisannya itu. Karena berkali-kali disebutkan bahwa suku Lewi tidak memperoleh tanah warisan. Penulis mungkin adalah seorang imam, jadi sudah makin jelas. Jadi dia orang yang tinggal di Yehuda pada masa Otniel, ya. Kemudian dia adalah seorang imam. Nah, inilah penulis Yesua. Jadi dia kemungkinan pada masa Otniel sebagai hakim, tinggal di wilayah Yehuda, dan dia seorang imam. Berarti dari orang Lewi maksudnya itu. Nah, tujuan penulisan dan nilai. Apa tujuan penulisan daripada kitab Yosua ini? Nah, tujuan penulisan kitab ini adalah melanjutkan sejarah Israel yang diawali dalam Pentateuk. Saya katakan tadi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentu harus ada yang melanjutkan. Yang melanjutkannya siapa? Ialah Yosua. Nah, serta menunjukkan kesetiaan Allah kepada perjanjiannya dengan para leluhur dan para bangsa teokratis tersebut dengan menempatkan setiap suku di wilayah masing-masing. Jadi masih kalau masa Musa dan masa Yosua itu masih teokratis ya, Allah yang langsung memerintah, memimpin. Selanjutnya kekudusan Allah tampak di dalam hukumannya terhadap orang-orang Kanaan yang jahat dan di dalam desakannya agar Israel waktu ikut dalam perang suci tersebut harus membuang segala kejahatan. Aspek ketiga dari hubungan Allah dengan manusia yang dikemukakan dalam kitab ini adalah keselamatan yang dari Allah. Makanya nama Yosua itu sendiri ialah dari bahasa Ibrani, artinya Yehova adalah keselamatan. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kalian dengar ada sebutan Yeshua HaMashiach, artinya itu Yehova adalah keselamatan. Maka sebenarnya Yesus Kristus sebagai juru selamat kan sering dikatakan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Dari Yosua ini, nama Yosua itu adalah Yehova HaMashiach. Nah, itu makanya nama Yosua sendiri bentuk Ibrani dari Yesus. Yesus itu kalau dalam bahasa Ibrani Yosua. Tapi dalam bahasa Perjanjian Baru Yesus. Gitu. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama nama Yesus itu Yeshua HaMashiach, Yehova keselamatan. Jadi kalau ada kalian dengar gereja-gereja yang mengatakan nama Yesus itu bukan Yesus lagi disebutnya, tapi mereka menyebut Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu ialah Yesus. Ada gereja-gereja tidak mau menyebut nama Yesus kan? Tapi mereka menyebut dalam nama Perjanjian Lama. Nama Yesus dalam Perjanjian Lama ialah Yeshua HaMashiach. Nah, dengan demikian secara penebusan tentang masuknya Israel ke Kanaan serta mendudukinya adalah gambaran tentang pengalaman rohani seorang Kristen berupa pergumulan kemenangan dan berkat rohani melalui keperkasaan Allah. Nah, dalam Ibrani 4 nanti perhentian di Kanaan dari semua pergumulan sia-sia di padang gurun dikemukakan sebagai lambang dari perhentian rohani kita saat di dalam karya Kristus
yang telah selesai di dalam syafaatnya yang terus berlanjut, yang memungkinkan kita untuk mengalahkan diri dan iblis. Nah, latar belakang sejarah dari kitab Yosua ini, data untuk menentukan keadaan sejarah dari peristiwa Eksodus dari Mesir dan penaklukan Kanaan disediakan oleh catatan Alkitab dan riset arkeologi. Para leluhur tinggal di Kanaan selama masa yang oleh para arkeolog disebut zaman perunggu menengah, antara tahun 2100 sampai 1550 sebelum Masehi. Yusuf mungkin naik tahta pada waktu pemerintahan dinasti ke-12 di Mesir. Kemudian raja baru yang memberontak melawan Mesir dan tidak mengenal Yusuf pasti adalah seorang penguasa Hiksos dari wilayah Delta Nil. Karena penguasa tersebut menindas orang Israel dengan memaksa mereka untuk mendirikan Pitom dan Ramses. Israel tidak meninggalkan Mesir pada saat orang Mesir sendiri mengusir dinasti Hiksos atau sekitar tahun 1570 sebelum Masehi. Fir'aun dari dinasti ke-18 yang beribu kota di Tibes, namun yang memiliki istana tambahan di Memphis, Heliopolis, dan mungkin juga di Bubastis. Terus memperbudak orang Israel hingga pada akhirnya Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir sekitar tahun 1447 sebelum Masehi, yaitu pada saat pemerintahan Amenhotep II. Nah, Yosua tampaknya membawa Israel memasuki Kanaan sekitar tahun 1407 sebelum Masehi, yaitu pada zaman perunggu akhir. Penempatan suku-suku di wilayah Kanaan dilaksanakan sekitar tahun 1400, dan Yosua hidup hingga tahun 1390 sebelum Masehi atau sesudah itu. Sebuah pandangan alternatif menyebutkan tanggal Eksodus dari Mesir adalah pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses II, sesaat sesudah tahun 1300. Orang yang menganut pandangan ini menafsirkan 480 tahun pada 1 Raja 6 ayat 1 sebagai 12 angkatan penuh. Pada saat bangsa Israel memasuki Kanaan, Fir'aun Amenhotep III sedang tidak menaruh perhatian pada wilayah jajahan di Asia, sehingga sebagian besar raja kecil di Palestina dan Syria memberontak terhadap Mesir dan tidak bersedia membayar upeti. Surat-surat yang ditulis di atas lempengan tanah liat yang berhasil digali pada 1887 di Tel El Amarna di Mesir, tempat yang dahulu merupakan ibu kota putra Amenhotep, yaitu Akhenaton, merupakan arsip kerajaan dari kedua raja tersebut. Sebagian besar merupakan surat dari para pangeran di Palestina dan Syria, wilayah jajahan Mesir sepanjang tahun 1400 sampai 1360 sebelum Masehi, di mana mereka memohon bantuan Fir'aun untuk mengatasi serangan dari kota kerajaan lain di sekitarnya atau dari suku Habiru atau Apiru. Habiru biasanya menunjuk kepada sekelompok tentara sewaan. Di dalam hal ini dimaksudkan ialah pasukan dari Syria yang disewa oleh para pangeran Kanaan yang berontak terhadap Mesir. Jadi kitab ini, maksudnya kitab Yosua, tidak menyebutkan apa-apa mengenai Mesir. Mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa Mesir memiliki politik luar negeri yang lemah sejak Amenhotep III hingga Seti, yaitu Fir'aun. Selanjutnya yang menyerbu Palestina. Bahkan pada saat menyerbu orang Het di Syria, pasukan Mesir menyusuri daerah pantai dan menghindari wilayah pegunungan. Nah, ini sejarah Israel, sejarah Mesir memang nanti kita agak repot membahasnya ini satu persatu. Fir'aun Amenhotep III, Amenhotep II, kemudian ada Akhenaton dan sebagainya sampai kepada Fir'aun ya. Tetapi yang mau dijelaskan di sini ialah bahwa kitab Yosua itu tidak begitu mempersoalkan sejarah Mesir. Tidak begitu mempersoalkan sejarah Mesir. Sehingga kitab ini
tidak begitu banyak menyebutkan soal sejarah Mesir, tidak Yosua, tidak. Karena dia tidak mengambil perhatian terhadap sejarah Mesir tadi. Pada zaman Yosua dan hakim-hakim, upacara religius di Kanaan telah merosot hingga tingkat keewasan dan kekejaman yang paling menjijikkan, sebagaimana dipelajari dalam penelitian hasil galian di Ras Sanua, serta penggalian-penggalian yang masih ada di berbagai praktik agama kesuburan yang berhasil digali oleh Betsam, Megiddo, dan lain-lain. Nah, sifat bersih dari dewa Kanaan telah membuat para penganutnya terjerumus ke dalam ritus-ritus yang paling rendah di seluruh timur dekat kuno, seperti pelacuran baik wanita maupun pria, penyembahan ular, persembahan kurban bayi, arena kebiasaan religius. Semacam itu merupakan kebiasaan yang secara moral dan rohani sangat mencemarkan. Orang dapat segera melihat mengapa Allah memerintahkan Israel memusnahkan orang Kanaan. Jadi bangsa itu serta kota tempat tinggal mereka harus dihancurkan agar kehidupan religius orang Israel tidak terancam karena berhubungan dengan bangsa penyembah berhala semacam itu. Jadi kitab Yosua ini hendak menggambarkan bahwa ketika masuk mereka di tanah Kanaan, mereka berhadapan dengan aneka masalah moral, penyembahan berhala atau penyembahan ular tadi dikatakan, bahkan kurban bayi. Artinya itu bertentangan dengan kebiasaan umat Israel, sehingga Allah memerintahkan umat Israel untuk menghancurkan semua kebiasaan-kebiasaan itu. Itu yang diceritakan di kitab Yosua ini. Lalu menguntungkan bagi masa depan monoteisme bahwa orang-orang Israel pada masa penaklukan Kanaan merupakan bangsa yang seperti keledai liar yang dilimpahi dengan kekuatan primitif serta kehendak yang kejam untuk hidup. Sebab pemusnahan orang-orang Kanaan yang terjadi pada waktu mencegah penyatuan total dari dua bangsa yang hampir pasti akan menekan patokan-patokan yang dibuat Yahweh sampai ke taraf yang mustahil dipulihkan. Jadi yang mau dijelaskan di sini ya, di latar belakang ini kitab Yosua ini, bahwa kitab Yosua itu berhadapan dengan cara penaklukan umat Israel terhadap tanah Kanaan yang begitu kejam ya, begitu kejam. Karena berhadapan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi orang Kanaan dengan penyembahan gila-gilaan mereka, dengan agama kesuburan mereka dalam bentuk lambang ular dan ketelanjangan yang membuktikan birahi, serta mitologi mereka yang mencolok digantikan oleh Israel dengan kesederhanaan, pengembara, dan kemurnian hidup, monoteisme yang luhur, serta standar etika yang keras. Jadi kedatangan Israel ke Kanaan merubah tatanan kehidupan masyarakat Kanaan yang dulu barbar, gila-gilaan dengan agama tadi yang dikatakan dengan agama kesuburan, lalu melakukan itu ketelanjangan, membangkitkan birahi, lalu diganti dengan pola hidup yang sederhana, pengembara, lalu memurnikan hidup, lalu monoteisme, tidak banyak berhala yang disembah, tapi monoteisme kepada Allah Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang dicatat di dalam kitab Yosua ini. Lalu kita akan melihat garis besar kitab Yosua. Pasal 1 sampai pasal 5 itu berbicara memasuki negeri yang dijanjikan. Jadi Yosua sudah sampai kepada tanah Kanaan. Dan ingat, orang yang sampai ke tanah Kanaan itu bukanlah orang Israel yang lahir di Mesir, tapi orang Israel yang lahir di tengah jalan. Lahir yang di tengah jalan lah sampai ke tanah Kanaan. Hanya Yosua lah yang sampai dan Kaleb, orang yang lahir di Mesir, sampai ke tanah Kanaan. Selebihnya tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan, orang-orang yang lahir di Mesir, karena mati bersungut-sungut di tengah jalan. Jadi anak-anak mereka lah yang sampai ke tanah Kanaan. Lalu yang dibicarakan nanti di Yosua pasal 1 sampai pasal 5 ini, Allah menugaskan Yosua menggerakkan bangsa Israel menyerang Yordan, tugas para pengintai menyeberangi sungai Yordan,
lalu pembaruan penyematan dan pelaksanaan Paskah. Nah, setelah itu, setelah memasuki negeri yang dijanjikan, lalu pasal 5 sampai pasal 12 itu menaklukkan negeri yang dijanjikan. Jadi menaklukkan orang-orang Kanaan, menaklukkan orang Jericho, lalu menaklukkan orang-orang Akan, menaklukkan dengan cara pembakaran di kota Ai. Lalu peresmian perjanjian Israel sebagai hukum negeri, perjanjian dengan catur kota orang Gibeon, kehancuran koalisi orang Amori, penyerangan di utara, lalu rangkuman tentang penaklukan, lalu daftar raja-raja yang dikalahkan. Dia mereka sebut mana daerah yang dikuasai, siapa raja yang ditaklukkan. Itu sampai pasal 12. Lalu pasal 13 sampai pasal 22, pembagian negeri yang dijanjikan. Jadi dibagi negeri itu. Jadi ada untuk suku A, suku B, suku Naftali, suku Gad, suku Aser, suku Isesar, dibagi-bagi lah negeri itu. Karena mereka sudah kuasai. Lalu ada wilayah suku-suku Transyordan. Lalu awal pembagian Kanaan, wilayah suku Yehuda, wilayah Manase, wilayah lain-lain, wilayah warisan suku Lewi, lalu penetapan kota-kota perlindungan, penetapan kota-kota Lewi, lalu ringkasan penaklukan dan pembagian negeri, lalu berangkatnya suku-suku Transyordan. Dan yang terakhir ialah panggilan terakhir untuk setia kepada perjanjian negeri yang dijanjikan. Lalu ada pidato perpisahan Yosua, lalu pembaharuan komitmen terhadap perjanjian Sikem, lalu lampiran kematian Yosua dan perilaku Israel sesudahnya. Nah, inilah garis besar daripada kitab Yosua. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Atau udah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya minta dulu dari kita di apa ini di sebentar ya. Laptop saya baru saya apa namanya riset ulang, sehingga ada beberapa materi perkuliahan kita yang tidak bisa saya download lagi. Misalnya ini, kalau nanti dikirim ulang lagi ini, poin nomor 2, dikirim ulang aja ke grup. Apa yang ada pada kalian itu dikirim ke grup kita. Lalu materi 6-7 ya, yang tidak ada lagi di sini. Dia hilang karena dia di riset. Ini sampai materi yang kelima. Materi ke-6 dulu saya sudah kirim atau tidak? Dan materi 7. Di apa kalian? Di WA kalian. Karena sampai materi 5 saya lihat di situ ada. Setelah itu tidak ada lagi. Langsung UTS. Iya Pak, belum Pak. Materi 5 sampai materi 5 ya? Materi 6. Materi 6. Materi Iya 6. Pak. Itulah nanti dikirimkanlah materi 6 itu dan materi nomor 2 ini. Ya, ini. Nanti semua mata kuliah yang lain juga hilang semua data saya. Mudah-mudahan nanti UAS kalian sama apa namanya tugas kelompok masih ada. Karena seperiksa semua hilang. Ini kerja berat saya ini untuk memulihkannya. Masih sampai materi 5, Pak. Materi 5, materi 6 tidak ada ya? Ada, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya akan perbarui nanti data saya. Oke, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas
masuk ke hakim-hakim ya. Karena ini sudah habis Yosua, nanti kita akan masuk hakim-hakim Rut 1, 2 Samuel. Ini harus banyak sekali kita harus kejar sebelum selesai. Oke, kalau tidak lagi silakan Winta memilih dari kita untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih. Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa penutup kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu ya Pak, di mana pada sore hari ini kami sudah selesai melakukan perkuliahan ya Pak. Kiranya apa yang dijelaskan oleh dosen kami tadi berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Pak. Ya Pak, apapun aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau yang memberkati ya Pak. Ya Pak, begitu juga dengan kedua orang tua kami, berkati ya Pak. Ampun dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja Pak. Terima doa ini dalam nama anak Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan. Salam buat orang tua kita. Jujur, Yahobu, Joshua, Horas, Joshua. Horas. Selamat sore, Pak. Sore Pak.